Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suryani SD di TK Islam As-Saadah. Inilah dia sekolah kami, TK Islam As-Saadah. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat hadir berkumpul di tempat ini dalam kegiatan pengibasan guru penggerak di TK Islam As-Saadah NWDI Kelayu. Adapun susunan kegiatan kita pada kesempatan hari ini yaitu acara pertama pembukaan, kedua pembacaan doa, acara ketiga kata pengantar, kemudian yang keempat penyampaian materi oleh guru penggerak. Marilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Royani SPDI, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan. Sebelumnya kita membaca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Assalatu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa rafa'tu anni wa ankum su'a alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa fahimna ma la nafham fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Guru Nur Royani SPDI. Acara selanjutnya yaitu kata pengantar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Ridwan SPD. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu rekan-rekan guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka mengikuti salah satu dari program atau tugas dari guru penggerak yang alhamdulillah dari rekan-rekan guru kita ini adalah salah seorang yang menjadi calon guru penggerak dan mudah-mudahan lulus nanti pada akhirnya melaksanakan salah satu tugas aksi nyata kaitannya dengan budaya positif. Kegiatan ini atau kita bersama-sama kumpul di sini merupakan salah satu cara kita untuk mendukung kegiatan sholat penggerak ini yang lebih-lebih dilakukan oleh guru kita sendiri. Oleh karena itu kegiatan aksi nyata budaya positif ini merupakan kegiatan yang memang sebenarnya sudah kita terus-menerus kita laksanakan di lembaga kita, terutama di pendidikan al-irsyad ini. Sebagai seorang guru sudah barang tentu kegiatan-kegiatan positif atau contoh-contoh yang positif itu merupakan kegiatan-kegiatan yang terus-menerus kita laksanakan. Lebih-lebih dalam kegiatan guru penggerak ini lebih ditekankan lagi untuk kegiatan-kegiatan sebagai bukti bahwa budaya positif itu sudah kita laksanakan. Oleh karena salah satu dari kegiatan dari guru penggerak sebagai bukti pelaksanaan atau sebagai salah satu untuk menyelesaikan tugas diberikan bukti kegiatan supaya dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam kegiatan saudara penggerak ini, guru penggerak ini. Oleh karena itu mudah-mudahan guru kita yang terpilih atau yang menjadi calon guru penggerak ini mudah-mudahan terus bisa melaksanakan tugas. Masih mari kita saling dukung, saling bantu sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan aksi nyata dalam budaya positif ini dan sebagainya, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan yang baik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan dan juga dukungan yang sangat luar biasa untuk peningkatan budaya positif guru penggerak yang kita laksanakan di sekolah. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah mensupport, mendukung atas apa yang kita lakukan, terutama mengikuti guru penggerak ini, calon guru penggerak. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk menerapkan komunitas praktisi pada hari ini. Dan tak lupa pula kita haturkan selawat dan salam atas junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita pengetahuan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan tahu yang benar dan yang salah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati juga rekan-rekan guru di TK Islam As-Sa'adah. Pada kesempatan hari ini saya akan mengimbaskan mengenai tentang budaya positif, di mana kita sebagai guru, yaitu kita adalah pamong, pengasuh, pengajar, pembimbing. Sebagai guru pula kita adalah seorang yang diguuri oleh peserta didik kita.
Oleh sebab itu, saya sendiri sebagai calon guru penggerak sudah mengikuti beberapa tahapan tentang pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara, dan perubahan-perubahan pada saat ini mengenai pendidikan terus berguling dan berkembang sesuai dengan gerakan zaman. Kalau dulu kita sebagai guru hanya mengatakan bahwa kertas kosong, anak-anak itu ibarat kertas kosong yang kita isi dengan kemauan kita sebagai guru. Namun ada perubahan yang luar biasa setelah saya mengetahui ini dan mengikuti guru penggerak ini. Ternyata banyak sekali kekeliruan yang sudah saya lakukan sebagai guru. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama untuk mendalami apa itu pendidikan dan bagaimana cara kita mengatasi permasalahan dan juga bagaimana menempatkan diri kita sebagai guru. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah memang benar pamong, namun tidak semestinya kita memaksakan kehendak kita sebagai guru. Di sini kita menempatkan diri kita sebagai sebagai penuntun untuk mempertajam karakteristik anak, tidak memaksakan kehendak kita saja sebagai guru, karena pada dasarnya anak itu sudah memiliki karakter tersendiri. Dan kita tidak menulis kertas kosong, namun mempertajam atau memperjelas karakter yang sudah ada pada anak itu sendiri dengan cara menuntun yang sudah ada. Minat bakat anak itu sudah ada pada diri anak masing-masing. Selanjutnya kita akan mengulas tentang budaya positif. Di sini menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu bagaikan benih. Anak itu bagaikan benih yang disemai, yang kita tanam. Kalau tanah itu bagus dan subur, maka tanaman itu akan menjadi tumbuh dengan bagus dan subur. Demikian pula kita sebagai guru. Bagaimana cara kita untuk menuntun anak itu dengan karakter yang sudah ada pada anak-anak tersebut. Apalagi kita di fase pondasi, Bapak Ibu. Di fase pondasi ini adalah fase yang sangat, istilahnya masih dalam masa keemasan, golden age. Iya. Kita sama-sama tahu di mana kita adalah pondasi awal untuk menuntun anak-anak kita. Dengan begitu, kita harus bisa menciptakan rasa aman, nyaman, dan juga senang, gembira apabila datang belajar ke sekolah. Karena di masa pondasi ini kita tidak menuntut anak semata-mata hanya belajar dan belajar. Namun anak fase pondasi itu dia masa perkembangan dan masa bermainnya. Jadi masa bermain itu kita arahkan belajar sambil bermain dengan rasa senang, aman, nyaman, dan tentunya supaya anak kita merasa bahagia. Nah, budaya positif yang harus kita tanam sejak dini ini adalah nilai-nilai yang kita punya sebagai guru, yaitu ketika kita akan mengajarkan anak-anak kita sebagai contoh, kita harus bisa seperti kalau kita mengarahkan anak-anak membuang sampah pada tempatnya, kita yang bergerak untuk membuang sampah, kita taruh di bak sampah di tempat yang sudah sediakan.
tanpa harus hanya menyuruh anak-anak buang sampah di tempatnya, begitu. Enggak. Kemudian kebiasaan atau budaya positif yang lain, dengan datang ke sekolah, kita juga sebagai contoh dengan mengucapkan salam melalui pembiasaan yang setiap hari kita lakukan dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Maka anak-anak itu akan mengikuti kita sendiri. Itu Bapak Ibu guru ya. Inilah dia menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak seperti yang tadi, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, disinilah tadi kita memposisikan diri kita sebagai guru, yaitu kita harus menuntun tanpa memaksakan kehendak diri kita. Kita hanya menuntun kodrat yang sudah ada, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian adapun proses menuntun murid perlu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Proses tersebut dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu ingarso sung tulodo ing madio mangun karso ya, dan tutpuri handayani. Pendidikan itu menghamba pada murid, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Anak sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Nah, di sini ada tanda menghamba, Bapak Ibu. Menghamba ini bukan berarti kita menghamba kepada anak-anak dengan perlakuan anak yang semena-mena, bukan. Namun mengikuti alur dan perkembangan anak sesuai dengan kodratnya, dengan menuntun. Karena sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, kata-kata menghamba itu banyak sekali yang mengartikan bahwa menghamba berarti anak itu semena-mena, tapi bukan kita, tetapi memberikan kebebasan untuk anak memilih. Kalau kita di fase pondasi ini memilih ragam main yang sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Seperti misalnya, kalau dulu kita kan masih memberikan LKS atau memberikan anak-anak menggambar, harus jangan sampai keluar garis gitu. Namun sekarang tidak, dengan memberikan ragam main yang berbeda yang diingini oleh anak, namun tetap mengacu pada kurikulum yang sudah kita sepakati. Kemudian adapun kesepakatan. Selanjutnya ada nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu guru yang saya hormati, disinilah saya mengetahui bahwa ternyata kita sebagai guru harus memiliki nilai-nilai dan guru penggerak. Dan nilai-nilai seorang guru, yaitu dengan mandiri, refleksi, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sebagai peran guru, kita harus menjadi pemimpin pembelajar yang menjadi coach bagi guru lain. Artinya mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Seperti ini Bapak Ibu. Apa pengalaman saya sedikit, pengetahuan yang saya dapatkan, kita bisa berkolaborasi seperti yang sudah kita lakukan minggu-minggu kemarin. Dan alhamdulillah pada saat ini kan sekolah kita juga alhamdulillah sudah menjadi sekolah penggerak.
Jadi Bapak Ibu guru sudah alhamdulillah sudah semua mengerti tentang kurikulum merdeka ini seperti apa. Kemudian adapun visi guru penggerak. Kemarin saya buat visi guru penggerak yang mengacu kepada yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid, yaitu sebuah visi akan tercapai bila terukur konkret, sistematis dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Sesudah melaksanakan tahapan bagja, penerapan tahapan bagja yang muncul di pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif yang dapat mendorong untuk mampu berpikir, bertindak, berkarya sebagai proses untuk memerdekakan dirinya sehingga murid, untuk memerdekakan murid ya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Guru jelasin dia bagja itu. Baik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tadi seulas tentang bagja. Bapak Ibu guru tahu bagja? Belum. Baik. Saya akan jelaskan sedikit tentang bagja. Bagja ini adalah kolomnya buat pertanyaan. Nah, di sini kita akan membuat pertanyaan apa yang akan kita rancang. Pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran. Setelah kita susun pertanyaan, kita ambil pelajaran dari apa yang sudah kita angkat. Kemudian G, gali mimpi. Gali mimpi itu apa yang akan kita rencanakan ke depannya. Kemudian jabarkan rencana. Ketika kita jabarkan rencana, setelah kita memimpikan apa yang akan kita lakukan selanjutnya untuk mengantarkan anak didik kita, peserta didik kita untuk menuju pembelajaran yang bermakna, yang menuntun anak merasa bahagia. Kemudian kita jabarkan, kemudian atur eksekusi. Disinilah kita letaknya hasil dari huruf B, yaitu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi. Setelah kita gali mimpi, menjabarkan dan kemudian mengatur eksekusi kejadian yang kita terapkan sampai tuntas dan sampai akhir dari apa yang sudah kita rencanakan di bagja ini, Bapak Ibu. Yang kita mulai dengan dan tentunya ini berdasarkan dengan pembelajaran filosofi pendidikan dan yang berkaitan dengan visi yang sudah dibuat oleh guru maupun di sekolah. Karena visi kita bukan sekolah saja yang ada visinya, namun kita masing-masing guru harus memiliki visi yang berkaitan dengan visi sekolah. Kemudian untuk memperkuat kita sebagai guru untuk mengajarkan anak-anak didik kita menjadi tujuan yang rinci yang berupa prakarsa. Nah, setelah itu, setelah buat visi kita sebagai guru, kemudian dalam bentuk bagja, disinilah disusunlah pertanyaan-pertanyaan dan rencana tindakan yang perlu dilakukan, kemudian merealisasikan hingga mendapatkan suatu temuan seperti data, cerita, fakta. Temuan itulah yang menjadi dasar untuk menelaah kembali rancangan pertanyaan dan tindakan yang telah kita buat. Kemudian rencana dapat dibuat hingga akhirnya dilaksanakan, dimonitoring serta dievaluasi keselarasannya dengan visi tersebut, Bapak Ibu. Selanjutnya budaya positif. Sesuai dengan penerapan tahapan bagja tersebut, muncullah pembiasaan positif di sekolah
yang disebut dengan budaya positif, seperti yang sudah kita laksanakan bersama-sama dan yang sudah kita kolaborasikan bersama. Budaya positif ini merupakan suatu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada anak, sehingga prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, punya rasa tanggung jawab yang tinggi, dan memiliki rasa hormat, kasih sayang dengan memandang kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Selanjutnya ada budaya positif yang selanjutnya, yaitu memiliki disiplin positif dengan posisi kontrol. Namun kita bahas di sini, disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak di fase fondasi untuk membentuk kontrol diri dan percaya diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, tapi bukan ekstrinsik. Nah, disinilah kita di disiplin positif ini kita akan menanamkan diri anak untuk percaya diri dari dirinya tanpa adanya tekanan dari luar. Seperti misalnya anak itu dengan sadar sendiri untuk datang ke sekolah ataupun menyelesaikan tugas yang ada di sekolah dari dirinya, motivasi diri sendiri. Apa yang menyebabkan tanpa adanya iming-iming atau dari luar, tanpa memberikan hadiah apa reward, tanpa itu, tapi kesadaran anak itu sendiri untuk mengikuti pembelajaran dengan rasa senang dan rasa bahagia. Kemudian yang kedua yaitu posisi kontrol. Apa yang dimaksud dengan posisi kontrol di sini? Yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, dan teman pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Posisi kontrol yang paling kita harapkan bisa diperankan oleh guru adalah sebagai seorang manajer. Dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer, guru akan bekerja untuk mengelola masalah menjadi kesempatan belajar bagi peserta didik. Nah, ini adalah hasil dari ketika kita sudah mengetahui. Kemarin saya sudah melakukan prostitusi segitiga, yaitu sebelum mengikuti CGP ini, saya memposisikan diri saya sebagai teman atau penghukum. Namun sekarang sudah saya mengerti bahwa kita sebagai guru tidak lagi sebagai penghukum, namun kita harus menempatkan diri kita sebagai manajer dan pemantau sekali waktu. Seperti ini Bapak Ibu Guru, kalau di TK di fase fondasi ini kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer supaya pembelajaran itu menyenangkan, tidak menghukum. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan seperti membuang sampah pada tempatnya, kita tidak semerta-merta untuk menghukum, baik itu dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Dalam ucapan itu pun harus hati-hati karena ini adalah fase fondasi. Nah, oleh sebab itu kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer tapi tidak sebagai penghukum. Bapak Ibu. Yang ketiga adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Itu merupakan pendekatan mendidik siswa untuk melakukan kontrol atau dorongan dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif atau budaya positif menjadi salah satu komponen utama yang dapat mewujudkan visi. Oleh karena itu, budaya positif perlu dikembangkan dengan baik di lingkungan sekolah. Selanjutnya yang keempat, segitiga restitusi. Terdapat 3 langkah, Bapak Ibu. Restitusi atau kita kenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu Guru yang hebat,
Apakah di antara kita sudah melakukan segitiga restitusi? Bagaimana Bu Guru Rayani? Belum Bunda, karena kita masih menunggu penjelasan dari Bunda untuk lebih kita nanti lebih mengetahui apa sih sebenarnya itu restitusi. Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi ini yang pernah Ibu Guru saksikan waktu ada anak-anak kita kemarin ada membuat kesalahan ya, yang sudah saya lakukan di kelas, bahwa anak-anak sudah melanggar aturan. Nah, disinilah kita sebagai guru bertindak seperti manajer. Waktu itu kita tidak langsung serta-merta untuk menyalahkan anak, atau di sini kita tidak mencari siapa yang salah. Namun kita harus meyakinkan anak-anak kita dengan sebelumnya membuat kesepakatan. Kalau dulu ya kita sering sekali membuat aturan kelas, aturan sekolah. Namun sekarang kita ubah semuanya itu menjadi keyakinan kelas dengan begini. Kita rembukan bersama anak-anak, bagaimana nak seandainya anak-anak membuang sampah sembarangan, kemudian anak-anak bermain di situ yang ada sampahnya, kemudian ada semut karena ada permen yang kadang anak-anak pasti kemarin sudah saya terapkan, anak-anak menjawab oh tidak nyaman. Nah disitulah dia muncul keyakinan diri anak itu sendiri tanpa kita tekan, tanpa adanya rasa penghukum dan bersalah anak. Jadi di sini kita tempat kita untuk menerapkan segitiga restitusi itu, yaitu yang 3 tadi. Coba di ya, yang 3 tadi yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi anak-anak itu tidak merasa terhukum, anak-anak tidak merasa dirinya berdosa dan bersalah terus-menerus, tetapi keyakinan dari dirinya untuk mau merubah apa yang sudah dilakukan. Apalagi Bapak Kepala Sekolah kita kemarin, alhamdulillah sudah memberikan kita juga masukan tentang 5S itu ya Bapak. Kita sudah sama-sama mengerti dan alhamdulillah dari Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung saat kita beraksi nyata di kelas dengan perubahan-perubahan yang nyata. Alhamdulillah kita semua sudah mengerti. Ditambah lagi dengan pendapatan saya dan ilmu yang saya dapatkan dari CGP ini, alhamdulillah sering kita sudah melakukan kolaborasi bersama Bapak Ibu, dan itu merupakan ilmu yang saya dapat dan saya bersyukur dengan mengenal adanya sekolah penggerak dan juga guru penggerak ini. Selanjutnya Bapak Ibu, adapun contoh dari budaya positif dan aksi nyata saya yang sudah dilakukan di sekolah TK Islam Asada, mari kita sama-sama untuk menyaksikan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terima kasih, mari Bapak Ibu kita saksikan. Kah pertama ya, bukan itu dengan menstabilkan identitas dengan teori kontrol. Kemudian validasi tindakan yang salah.
melihat aksi nyata yang sudah dilaksanakan di sekolah tentang kasus yaitu segitiga restitusi. Tadi anak-anak, Bapak Ibu guru sudah melihat bagaimana aksi dari anak-anak tersebut ketika tidak diberikan hukuman. Bapak Ibu, pendapat Ibu bagaimana? Berikan hukuman, mereka merasa senang karena walaupun mereka membuat kesalahan, mereka tidak merasa tertekan karena tidak diberi hukuman, akan tetapi lebih dikasih semacam kebebasan, ya. Iya, terima kasih atas anggapannya Ibunda. Itu adalah kasus satu tentang restitusi segitiga, yaitu dengan memberi keyakinan, tidak memberikan hukuman di situ, tapi dengan kesadaran diri anak itu sendiri. Kita sebagai guru tidak mencari sumber dari masalah, namun menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya tanpa ada yang disalahkan, Bapak Ibu, sehingga anak-anak itu sendiri mendapatkan keyakinan dari dirinya untuk meminta maaf yang salah, meminta maaf, kemudian rasa senang untuk memaafkan temannya, kemudian mereka bermain dengan rasa gembira kembali tanpa mengingat ada yang salah dan ada yang tersakiti di sini, Bunda. Kemudian ada pun kasus 2. Mari kita sama-sama menyaksikan kasus 2 tentang segitiga restitusi seperti ini. Ketika sedang asik bermain Lego sambil makan nangka, Sati karena Adam yakin keasikan main, Adam malas berdiri dan langkah untuk membuang sampahnya. Ibu guru kemudian merespon laporan Askia tentang Adam yang membuang sampah sembarangan dan menanyakan kenapa Adam melakukan hal tersebut. Pinter.
Nah, itulah jadi aksi nyata tentang restitusi segitiga dengan kasus 2 tadi. Terima kasih ya saya karena udah mau mendengarkan Ibu Guru dan mengingat kesepakatan kelas kita dan juga keyakinan kelas kita ya. Iya, Bapak Ibu. Jangan terima Sekarang kita kasih. sudah mengerti Sama. bagaimana tindakan kita ketika kita melihat anak-anak didik kita itu melakukan kesalahan-kesalahan kecil dengan tidak memberikan tekanan dan tidak memposisikan anak itu bersalah. Namun dengan pengarahan yang luar biasa, dengan pengarahan kita sebagai posisi kontrol dan juga manajer, anak-anak itu akan mengingat kembali kesepakatan yang sudah kita buat dengan keyakinan dirinya dan juga keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama Bapak Ibu. Nah, demikianlah budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah kita ini, sebagaimana Bapak dan Ibu sudah menyaksikan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ini Bapak Ibu. Kemudian nanti kita kembali akan kolaborasikan kembali apa yang saya dapatkan dengan konsep yang sudah ada, dengan menurut pembelajaran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Demikianlah Bapak Ibu, dan terima kasih atas kesediaannya, dan saya mengucapkan bersyukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung saya sebagai calon guru penggerak, dan juga dukungan dari ibu-ibu guru sekalian semuanya, Bu operator sekolah atas dukungannya yang luar biasa. Demikian dan terima kasih. Salam semangat Bapak Ibu guru dari calon guru penggerak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Guru Zuliani SPD yang sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari Ibu Guru, Bapak dan Bapak Guru ada yang perlu ditanyakan, silahkan kita akan berikan kesempatan. Ibu Jumaini Febriana, silahkan. Baik, terima kasih. Tadi saya mendengar dan memperhatikan yang sudah dijelaskan dari Ibu Guru Zuliani SPD tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ada kata menuntun. Seperti apa sih makna dari menuntun itu, dan berikan contohnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik Ibu, tadi ada kata menuntun. Nah, disinilah kita sebagai guru, menuntun itu adalah memberikan anak dan mengantarkan anak sesuai dengan kodrat dirinya. Kan kalau dulu ada mindset kita masih mengatakan bahwa anak itu bagikan kertas kosong yang harus kita isi dengan hal-hal positif. Namun di sini adalah kita akan mempertajam apa yang sudah ada di diri anak itu. Contoh, misalnya di 10 anak-anak kita itu di kelas, karakter maupun minat dan bakatnya anak itu berbeda-beda, Bunda. Ada yang senang menggambar, ada yang senang melukis, dan ada pula yang senang melihat buku-buku cerita. Nah, disitulah kita akan menuntun anak itu seperti apa yang diinginkan oleh anak itu tanpa memaksakan kehendak anak. Karena kita sebagai guru harus bisa menuntun apa yang diinginkan oleh anak itu sesuai dengan dirinya, kodrat alam dan kodrat zaman. Disinilah kita sebagai guru harus bisa mengasah dengan menyediakan anak-anak itu ragam main yang sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Itulah kata-kata menuntun. Sebagai guru kita harus bisa menuntun, memberikan pengajaran dan menyediakan anak-anak pembelajaran yang tentunya mengasah anak itu sendiri apa yang
ingin dicapai anak itu sendiri, apa yang menjadi bakat minat anak itu sesuai dengan kodratnya sendiri tanpa memaksakan dari kita sendiri sebagai guru. Begitulah Ibu. Bagaimana Bunda? Tentu dengan STTPA-nya gitu. Iya. Kalau kita di masa fondasi, betul sekali Ibu Ana, sebagai guru TK tentunya dengan melalui STPPA-nya kita tidak lepas dari itu, karena di masa fondasi ini kan ada tahapan-tahapannya. Umur dari 3 sampai 4 tahun ada STPPA-nya yang harus kita lihat juga. Namun di sini kita harus juga melihat apa minat dan bakat anak kita sendiri. Dan tentunya seperti kata Ibu Guru Jumaili Febriana bahwa dengan tidak lepas dari STPPA itu sesuai dengan fase-fasenya Bunda. Terima kasih. Sudah jelas. Ya, sudah jelas, terima kasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Guru Nurayani atau Ibu Guru Nur Aida. Apakah sudah jelas? Boleh saya memberikan sedikit tambahan sesuai dengan apa yang sudah kami dengar. Baik, kita berikan kesempatan kepada Ibu Guru Nurayani untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah jelas Ibu Guru Zuliani sudah memaparkan secara panjang lebar dan dengan jelas tentang kaitannya guru sebagai penuntun menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang saya sudah dapatkan, ilmu yang sudah dapatkan, ini kaitannya menuntun ini kaitannya guru sebagai pengajar atau pendidik. Jadi kata menuntun ini erat kaitannya dengan guru sebagai pendidik. Seperti yang sudah dicontohkan bahwa seorang guru harus jelas-jelas dia sebagai pendidik. Seperti contoh misalnya ketika kita memerintahkan anak untuk membuang sampah, atau ketika kita memerintahkan anak untuk melakukan sesuatu hal yang positif, kita yang terlebih dulu mengerjakannya kemudian menjadi contoh oleh anak didik kita. Misalnya buang sampah, ini kaitannya kita sebagai penuntun. Ketika anak kita buang sampah, kita jangan hanya mengatakan mengajarnya dengan membuang sampah, buang sampah di keranjang sampah, bukan. Tetapi kalau kita mau sebagai pendidik, harus kita dulu yang dilihat oleh anak didik kita yang dijadikan contoh untuk membuang sampah, baru kemudian diikuti oleh peserta didik. Itulah yang dimaksud dengan guru sebagai penuntun. Jadi itu ya ilmu yang saya dapatkan. Di dalam hal-hal yang positif juga, guru yang terlebih dahulu melakukan, memberikan contoh, kemudian murid melihat dan mencontoh apa yang sudah dilakukan guru. Mungkin itu yang lebih bermakna atau lebih bagus, lebih baik dilihat oleh peserta didik. Demikian jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurayani SPDI yang sudah memberikan tanggapannya bahwa betul sekali bahwa kita selaku guru tidak hanya menyampaikan secara lisan saja, tapi perlu tindak lanjut atau bisa dalam pengertiannya kita memberikan contoh dengan melakukannya sendiri supaya bisa dilihat oleh anak-anak dan sehingga anak-anak bisa mengikuti, meniru apa yang kita lakukan. Kalau memang sudah ada tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sesi tanya jawab kita pada kesempatan hari ini. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru Zuliani, semoga kita bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya dan bisa kita laksanakan untuk demi kepentingan dan demi kemajuan di lembaga kita di TK Islam As-Sa'adah di Iklayu. Dan marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi